Bagi orang luar, ini sangat lambat, seperti pedang yang lambat, tetapi bagi Sun Lei, justru sebaliknya. Kecepatannya sangat cepat dan sulit ditangkap dengan mata telanjang. Sudutnya juga sangat rumit, membuat Sun Lei merasa sekeras apapun dia berusaha menghindar, dia tidak dapat menghindari energi pedang. Dan ini juga merupakan aksi terkenal dari pendekar pedang pengembara, pembalikan kecepatan. Ia dapat mengontrol kecepatan energi pedang sesuka hati, dan dihitung berdasarkan perbedaan waktu milidetik, yang akan menciptakan ilusi visual bagi lawan. Jadi ditipu. Dalam cahaya api, sebuah batang besi yang menempel pada api menghantam pendekar pedang pengembara yang tertegun itu. Hanya dua ledakan yang terdengar, dan tubuh pendekar pedang pengembara itu berubah menjadi gelombang dan menghantam tanah, mengirimkan asap dan debu kemana-mana. Bayangan api menyebar, dan Sun Lei masih berdiri di udara. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Saya bahkan lebih bingung dibandingkan saat saya melihat monyet menjinakkan api alien tadi. Pendekar pedang pengembara telah dikalahkan, dan orang yang mengalahkannya adalah seekor monyet. Tetapi hanya Sun Lei, yang berdiri di udara, dan Lu Yun, yang terbaring di tanah, yang mengetahui dengan jelas bahwa tongkat tadi tidak saling mengenai sama sekali. Haha, keren sekali. Itu dia. Bakar, rebus, darahku, setiap sel di tubuhku. Pendekar pedang pengembara itu terbang ke langit lagi. Pada saat ini, dia membawa pedang berat tanpa ujung di bahunya. Ukurannya hampir sama dengan pendekar pedang pengembara. Ayo lanjutkan. Aku baru saja meremehkan musuh. Seluruh tubuh pendekar pedang pengembara itu bergetar dengan energi spiritual, dan pada saat ini dia sepertinya menyatu dengan pedang di bahunya. Sun Lei memutar lehernya dan berkata, bagaimana jika satu gerakan menentukan hasilnya? Oke, tidak masalah. Satu gerakan akan menentukan hasilnya. Dalam sekejap, api berwarna merah darah menyala di seluruh tubuh kedua pria itu. Suhu yang mengerikan membuat ruangan sedikit terdistorsi. Energi pedang menyebar ke seluruh tubuh mereka, mencapai langit dan turun ke dunia bawah. Kalau begitu semuanya berakhir. Satu pedang menghancurkan langit. Sun Lei bertabrakan dengan pendekar pedang pengembara, dan batang besi merah serta pedang berat tak berujung itu menjerit. Qionqi berwarna merah darah dan Changlong putih berputar-putar dan bersilangan di langit. Anda dan saya berjuang untuk itu. Kekuatan tabrakan tersebut sedemikian rupa sehingga orang-orang di tanah tidak dapat mengangkat kepala mereka. Jika mereka lebih dekat, dampaknya mungkin akan membunuh mereka. Hanya terdengar serangkaian suara keras, dan asap serta debu menyelimuti kedua orang itu. Kedua sosok itu jatuh dari udara dan menghantam tanah, memercikkan asap dan debu yang mengepul. Menggambar. Namun tak lama kemudian, sesosok tubuh terbang ke langit lagi, dengan urat-urat bermunculan di sekujur tubuhnya. Di balik pakaian linen yang compang camping, pembuluh darah itu seperti akar pohon, terjalin di sekeliling tubuhnya. Matanya penuh keganasan, dan matanya merah. Raungan seperti binatang keluar dari mulutnya. Semua orang bertanya-tanya mengapa pendekar pedang pengembara yang tadi begitu damai menjadi seperti ini. Aliran energi pedang berwarna merah darah menerobos angin dan langsung menuju ke tanah. Darah berceceran, dan lusinan master alam surgawi terbelah dua oleh energi pedang berwarna merah darah. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang saat ini, lari. Dan Lu Yun, yang terbaring di tanah berpura-pura mati, telah menghilang. Tapi bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Jeritan terdengar satu demi satu di kota Tianqi. Di dalam reruntuhan, Lu Yun memandang Sun Lei yang tidak sadarkan diri, membuka tangannya dan memasukkannya ke dalam ruang api. Itu benar, sekarang dunia api telah menjadi wilayah pribadi Lu Yun. Dan alasan dari semua ini adalah karena Lu Yun memulihkan dua api aneh itu. Sekarang Long Kenon dan rombongan dari Dirty Street masih berada di Gua Merah. Lu Yun bisa melepaskannya kapan saja, dan dia juga bisa memasukkan orang lain kapan saja, selama dia mau. Jika bukan karena dua kebakaran aneh yang mendorong Sun Lei menjauh, Lu Yun pasti sudah lama pergi. Setelah melakukan ini, Lu Yun pergi. Dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Adapun pendekar pedang pengembara yang seperti anjing gila, Lu Yun tidak punya waktu untuk merawatnya. Di jalan yang kotor, banyak rumah bobrok yang runtuh. Lu Yun segera datang ke pintu rumah lelang tak dikenal dan bergegas masuk. Long Ying, Seng Sui, berteriak dua kali, tapi tidak ada jawaban. Rumah itu juga kosong. Jantung Lu Yun berdetak kencang dan dia berpikir, mungkinkah identitas Seng Sui terungkap dalam setengah tahun terakhir dan ditangkap oleh orang besar itu. Saat ini, kami hanya dapat memasuki dunia api untuk meminta Ping Lu melihat apakah ada titik distribusi lain di jalan kotor. Apakah karena banyak alam surgawi telah datang ke kota kiamat dan dipindahkan demi alasan keamanan. Tapi saat Lu Yun membentuk segel, energi pedang berwarna merah darah datang langsung ke arahnya. Bang, rumah lelang jalan kotor runtuh dengan asap dan debu di mana-mana. Kamu benar-benar mencari kematian. Sosok Lu Yun melesat langsung ke langit. Karena dia sedang terburu-buru sekarang, dia lupa menggunakan api aneh yang tak terlihat dan api aneh yang tampak seperti api biasa untuk menutupi dirinya. Pedang Tai Huang di tangannya menyalakan api yang tak terlihat, dan dia menebasnya dengan satu serangan. Pendekar pedang pengembara itu memegang pedang berat itu dengan kedua tangannya dan membantingnya ke udara. Energi pedang berwarna merah darah datang ke arahnya. Kedua energi pedang itu saling terkait, dan energi pedang berwarna merah darah langsung membanjiri energi pedang Lu Yun yang tak terlihat. Sialan, puncak alam surgawi.
Cukup sulit. Lu Yun mengutuk secara diam-diam. Menghadapi energi pedang berdarah, dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Api tiba-tiba menyala di tangan kirinya, mengubahnya menjadi manusia yang terbakar dalam sekejap. Pada saat ini, energi pedang berdarah kebetulan berada di depannya, dan detik berikutnya energi itu langsung melintasi dada Lu Yun, menghantam tanah dengan gumpalan ekor api, memercikkan asap dan debu yang mengepul. Pada saat yang sama, api di tubuh Lu Yun mereda, dan tempat serta pakaian yang terpotong oleh energi pedang berdarah masih utuh. Inilah kemampuan api aneh yang terlihat seperti nyala api biasa. Ia dapat mengubah Lu Yun menjadi api. Kemudian api tak kasat mata membakar seluruh tubuhnya, dan tubuh pendekar pedang pengembara itu tiba-tiba membeku saat dia mengangkat pedang raksasanya. Lu Yun, yang baru saja berdiri di depannya, tiba-tiba menghilang. Baik sosok maupun auranya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Tanpa peringatan atau alasan apapun, tangan kiri pendekar pedang pengembara itu mengeluarkan bekas darah, lalu terhubung dengan pedang raksasa di tangannya, dan jatuh ke bawah tepat di depan matanya. Sudah berakhir, sosok Lu Yun muncul di belakang pendekar pedang pengembara itu. Tapi detik berikutnya, leher pendekar pedang pengembara itu berubah 180 derajat, dan darah di lengan kirinya, yang berdarah seperti pilar, mengembun menjadi pedang. Memblokir serangan mematikan Lu Yun. Bahkan Lu Yun, yang telah banyak menonton film hantu, dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di depannya. Saat berada di dunia roh, dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti itu saat menghadapi iblis. Lu Yun menendang perut pendekar pedang pengembara itu, menggunakan kekuatan tubuhnya untuk melakukan jungkir balik, dan melemparkannya pergi dengan semburan energi pedang. Fiuh, Lu Yun awalnya melemparkan energi pedang untuk mencegah lawan mengejarnya, tapi dia tiba-tiba mengenai pendekar pedang pengembara itu. Cepat, bunuh aku, cepat, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Wajah pendekar pedang pengembara itu tampak garang, dengan air mata berdarah mengalir dari matanya. Tangan kanannya dengan erat menggenggam tangan kirinya, yang telah berubah menjadi pedang darah, dan meraung. Lu Yun tertegun sejenak. Bagaimanapun, dalam konfrontasi hidup dan mati, tidak ada yang bisa menjamin apakah ini adalah tipuan yang digunakan oleh lawannya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menebas dengan energi pedang. Meskipun tubuh pendekar pedang pengembara itu bergetar saat dia menghindar, itu meleset dari titik vitalnya hingga setengahnya, tapi itu juga menyebabkan kerusakan parah padanya. Kemudian Lu Yun tidak lagi ragu-ragu, dan energi spiritual di sekitar tubuhnya mengalir ke pedang Tai Huang dengan gila-gilaan, dan semburan suara pedang datang dari pedang Tai Huang. Sosok itu melintas dan mendatangi pendekar pedang pengembara itu, menusuk dadanya dengan pedang. Pendekar pedang pengembara tanpa sadar ingin mendorong Lu Yun menjauh, tapi kecepatannya masih selangkah lebih lambat dari kecepatan percikan darahnya. Darah memercik ke seluruh tubuh Lu Yun. Pendekar pedang pengembara itu menunjukkan senyuman yang memalukan. Maafkan aku, nak, aku benar-benar ingin menyakitimu. Satu kalimat membuat Lu Yun sama bingungnya dengan biksu setinggi 2 kaki. Apa maksudmu? Pendekar pedang pengembara menahan darah yang melonjak dan berkata, kamu akan segera menjadi seperti saya sekarang, haus darah, kejam dan tidak rasional, menyerang orang lain secara acak. Lu Yun, apakah menurutmu permintaan maaf itu berguna? Pendekar pedang pengembara itu menggelengkan kepalanya. Kamu tahu betul bahwa meminta maaf tidak ada gunanya, jadi kenapa kamu tidak segera menyerahkan penawarnya? Jika Lu Yun tidak melihat pihak lain akan bersendawa, Lu Yun akan memberi mulut besar pada pihak lain. Penangkalnya, haha, pendekar pedang pengembara itu berkata dengan senyuman yang menyedihkan, aku sendiri sudah meminum penawarnya sejak lama. Bagaimana aku masih bisa menderita cacing darah selama puluhan ribu tahun? Tapi sekarang aku akhirnya bisa dibebaskan. Cacing darah. Apa itu cacing darah? Lu Yun mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dia mendengar nama asing ini. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia bukan milik dunia atas, tapi berasal dari retakan di batas atas. Pendekar pedang pengembara itu berkata dengan lemah, jelas hidupnya telah berakhir. Lalu berapa lama masa inkubasi cacing darah ini, dan apa pemicu serangannya? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Sungguh sial, kok hal seperti ini selalu terjadi pada saya? Cobalah untuk tidak menggunakan energi spiritual. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin dalam cacing darah akan mengakar di tubuhmu hingga ia sepenuhnya mengendalikanmu. Ubahlah menjadi bonekanya. Setelah mengatakan ini, pendekar pedang pengembara itu menutup matanya, terlihat lega. Kamu benar-benar tidak berbohong padaku, memang ada seseorang di sini yang bisa mengalahkanku. Lu Yun dibiarkan dengan wajah bingung. Pada saat ini, 10.000 kuda lumpur rumput berlari dengan liar di dalam hatinya. Dia melepas cincin penyimpanan pendekar pedang pengembara itu dan melemparkan tubuhnya langsung dari udara. Ini adalah batas kebaikan Lu Yun, kalau tidak, dia harus dipotong-potong. Dan Lu Yun juga dengan cepat memeriksa tubuhnya dengan hati-hati dengan kesadaran spiritualnya, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari keseriusan masalahnya. Cacing darah ini sebenarnya dapat menghalangi kesadaran ilahi. Karena tidak ada yang terjadi. Jangan khawatir tentang cacing darah Rao Shizi untuk saat ini. Temukan keberadaan Seng Sui dan yang lainnya terlebih dahulu dan mulai berbisnis. Lu Yun berpikir dalam hatinya, membentuk segel di tangannya, dan menghilang di detik berikutnya. Memasuki dunia api, Long Dapao dan yang lainnya baru saja selesai merawat luka Sun Lai. Ada apa dengan Sun Lai? Kenapa dia terluka parah?
Saya dipukuli oleh seseorang di puncak alam surgawi. Tapi sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Lu Yun menoleh dan menatap Ping Lu dan berkata, apakah ada cabang lain di jalan kotor? Ping Lu awalnya ingin mengobrol dengan Lu Yunpi, tetapi ketika dia melihat tatapan mata pihak lain yang bersemangat, dia tahu bahwa masalah itu penting. Ya, letaknya di kota Fuming, yang agak jauh dari kota Tianqi. Saudara Lu, apa yang terjadi? Long Dapao juga menyadari ada yang tidak beres. Lu Yun dengan kasar menceritakan apa yang terjadi di luar. Apa, menara langit dan bumi yang menunggangi kuda? Benar-benar bukan apa-apa, saudara Lu. Keluarkan aku, dan aku akan mencabik-cabik gadis-gadis menara langit dan bumi itu hidup-hidup. Long Dapao berkata dengan marah. Saudara Big Pao, sekarang bukan waktunya balas dendam. Yang paling penting saat ini adalah menemukan Seng Sue dan Long Ying. Lu Yun mengeluarkan petanya, tetapi secara tidak terduga menemukan bahwa kota-kota Mingfu tidak ada di peta sama sekali. Kota ini agak istimewa. Aku akan pergi bersamamu dan memimpin jalan. Itu dia, ini satu-satunya cara. Aku akan pergi bersamamu juga. Kakak Lu, kata Long Dapao sambil mengangkat tangan. Saudara Big Pao, saya tahu Anda cemas, tetapi dalam situasi ini, terburu-buru tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Saya secara alami akan membiarkan Anda semua keluar ketika kita sampai di kota Mingfu. Saat dia mengatakan ini, dia meraih tangan Ping Lu, membentuk segel dengan satu tangan, dan meninggalkan dunia api. Ketika Ping Lu melihat kota kiamat yang bobrok dan mayat master alam surgawi terkenal yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di genangan darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Apa yang terjadi di sini? Lu Yun menunjuk ke mayat pendekar pedang pengembara dan berkata, orang ini melakukan segalanya. Ping Lu, pemilik jalan kotor, bagaimana mungkin dia tidak mengenali pendekar pedang pengembara yang datang dan pergi tanpa jejak? Pendekar pedang pengembara, ternyata dialah yang melukai Sun Lai. Bagaimana dia bisa mati? Ping Lu memandang Lu Yun di sampingnya dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu membunuhnya? Sebelum dia selesai berbicara, Ping Lu menggelengkan kepalanya dan menyangkal pikirannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun wilayahmu saat ini hampir sama dengan wilayahku, kamu telah mencapai puncak tahap awal alam abadi surgawi. Tetapi kekuatan pendekar pedang pengembara adalah seorang master di tahap tengah alam abadi emas. Alam abadi, meskipun Anda memiliki api yang aneh, mencoba membunuh Anda seperti menghancurkan seseorang sampai mati. Jantung Lu Yun berdebar kencang saat mendengar kata-kata tersebut. Ternyata pihak lain sengaja menurunkan kekuatannya. Oke, waktunya sempit, mari kita bicarakan hal lain di jalan. Lu Yun memeluk Ping Lu dan berubah menjadi bintang jatuh dan terbang ke langit. Saat ini, dia berada di cabang menara Tiandi yang paling dekat dengan kota Tianqi. Pemilik gedung Tiandi tampak berkerut dan melemparkan semua ramuan dan salep yang mempesona di atas meja ke tanah. Tidak ada gunanya, tidak ada satupun. Saat ini, pada wajah cantik pemilik gedung Tiandi, bekas luka vertikal dan horizontal hampir menembus seluruh wajahnya. Ujung tajam yang terpancar dari bekas luka tersebut tak pelak membuat pemilik menara Tiandi menderita kesakitan setiap saat, dan juga menghambat penyembuhan lukanya. Sekarang semua obat ajaib dari cabang Tiandi Lou telah digunakan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Lu Yun, pemilik gedung Tiandi berkata dengan gigi terkatup, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Biarkan kamu menghilang menjadi abu dan jangan pernah bereinkarnasi lagi. Kebencian dari 3 keluarga besar di kota kiamat, 30 juta batu roh, ditambah bekas luka di wajahnya. Dia menyalahkan semua ini pada Lu Yun. Dia awalnya mengira Lu Yun sudah mati, tapi dia melihat duel di langit dengan jelas. Dia langsung mengerti bahwa semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh Lu Yun. Pergi, semua pengawal bayangan dikirim untuk memburu Lu Yun. Mengeluarkan pembunuhan langit dan bumi. Lu Yun memiliki 500 harta surgawi kuno dan memiliki 2 api aneh di tubuhnya. Sepanjang perjalanan, Lu Yun mengetahui banyak berita dari Ping Lu. Hal pertama adalah pendekar pedang pengembara dulunya adalah orang gila pedang yang hanya peduli pada pedang. Puluhan ribu tahun yang lalu, setelah surga kuno runtuh, saya pernah pergi ke perbatasan dunia atas. Dia tidak lagi menekuni seni ilmu pedang, tetapi fokus bersenang-senang dan mencari pertarungan di mana-mana. Pada awalnya, tidak hanya 10.000 tetapi 8.000 orang yang tewas secara tragis di bawah pedangnya yang berat karena tidak dapat menahan tangan. Oleh karena itu, Lu Yun dapat membunuh pihak lain karena pihak lain dengan sengaja memintanya untuk membunuhnya. Kedua, yang membuat Lu Yun semakin menyesal adalah sebagai pemilik jalan kotor, Ping Lu tidak mengetahui apa itu cacing darah, bahkan belum pernah mendengarnya. Apa yang dia tidak tahu adalah alasan mengapa temperamen pendekar pedang pengembara berubah drastis adalah karena cacing darah. Berangkat sore hari, masih gelap. Lu Yun dan Ping Lu sampai di jurang yang dikelilingi pegunungan. Apakah ini kota Mingfu yang kamu bicarakan? Lu Yun berkata sambil melihat rumah-rumah jerami yang tersebar tidak teratur di depannya. Apakah kamu terkejut atau tidak? Ping Lu melihat ekspresi wajah Lu Yun seolah-olah dia baru saja memakan oli, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Ini bukan kejutan, ini jelas mengejutkan, oke. Kata Lu Yun sambil melihat rumah jerami yang runtuh di depannya. Sejujurnya, menurut Lu Yun, kriteria paling mendasar untuk disebut kota adalah memiliki tembok kota. Kedua, ia menempati wilayah yang cukup luas, cemerlang atau tidak, dan banyaknya arus orang adalah hal yang kedua.
Tapi kota Mingfu di depan kita sepenuhnya merupakan contoh negatif dari buku teks. Belum lagi tembok kota, tidak ada tembok kayu. Kota Mingfu ini tidak menempati satupun. Jika Pinglu tidak memimpin, bahkan Lu Yun pun tidak akan mengira akan ada kota seperti itu jauh di dalam pegunungan, di bawah pepohonan yang rimbun. Oke, jangan kaget, cepat pergi. Desak Pinglu. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Apakah kita masih perlu memasuki kota? Saat saya melihatnya, saya dapat melihat bahwa area di luar sebagian besar kota Mingfu berada di luar. Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit. Pergi saja jika aku menyuruhmu. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Pinglu mendorong Lu Yun dari belakang. Meskipun Lu Yun tidak yakin, Pinglu terus bersikeras. Apalagi yang dia katakan? Dia mengikuti Pinglu ke sebuah rumah jerami dan mengetuk 2 kali pintu yang terbuat dari tanaman merambat mati. Siapa itu? Apakah kamu memiliki perintah rahasia untuk memasuki kota? Sebuah suara tua datang dari rumah jerami. Ini aku, pohon kakek. Lu Yun bergidik di belakangnya. Ini pertama kalinya dia melihat Pinglu yang aneh menangis. Xiao Pinglu, kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Cepat masuk. Suara terdengar lagi dari rumah jerami, dan pintu kayu yang terbuat dari tanaman merambat mati perlahan terbuka seiring dengan suara tersebut. Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah metode teleportasi. Sepertinya saya meremehkan kota Mingfu. Terima kasih, kakek Su. Pinglu berkata dan berjalan masuk, diikuti oleh Lu Yun. Cahaya putih melintas di depan matanya. Keduanya muncul di jalan yang kosong. Meski sebagian besar rumah di sekitarnya berupa rumah jerami dan rumah kayu, setidaknya terlihat sedikit bernuansa kota. Inilah kota Mingfu yang sebenarnya. Keempat rumah jerami itu hanyalah pintu masuk ke 4 gerbang kota Mingfu. Pinglu menjelaskan, ini pasti membuat Lu Yun menghela nafas, memang ada orang di luar dunia, dan ada surga di luar dunia. Kota Mingfu ini luar biasa. Lalu di mana cabang jalan kotormu di kota Mingfu? Ayo cepat ke sana. Pinglu mengangguk, maju 2 langkah lalu berhenti. Kami di sini, Lu Yun. Meskipun Lu Yun tidak bisa berkata-kata, dia menjaga Pinglu dan melihat sebuah toko bobrok. Mengikuti tradisi Dirty Street, performanya sangat stabil dan rusak seperti biasanya. Setelah mengetuk pintu 2 kali dan melihat penjaga pintu, sebagian besar batu yang tergantung di hati Lu Yun terjatuh. Pembantu itulah yang menjamu mereka bertiga di rumah lelang jalan kotor di kota Tianqi. Senang sekali kamu baik-baik saja. Pelayan itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya saat dia melihat Pinglu. Kamu di sini. Apakah Seng Sui dan Long Ying juga ada di sini? Lu Yun menyela mereka berdua yang sedang mengenang masa lalu. Kata-kata pelayan berikutnya membuat tulang punggung Lu Yun merinding. Tidak, kedua orang itu awalnya berencana untuk mengungsi ke cabang bersamaku, tetapi hari itu ketika kamu datang ke rumah lelang bersamamu, pria yang pingsan itu mengatakan sesuatu kepada mereka, dan mereka bertiga pergi bersama. Maksudmu Wang Xiaoliu membawa Seng Sui dan yang lainnya pergi. Perasaan tercekik muncul di hatinya, dan suara Lu Yun bergetar saat dia berbicara. Dia sebenarnya memancing serigala ke dalam rumah untuk bersenang-senang. Jika Seng Sui dan Seng Sui berada dalam masalah, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Dialah yang menerima Wang Xiaoliu sebagai adiknya melawan semua pendapat, dan dialah yang menolak gagasan Long Ying dan Long Yan memasuki dunia api bersama. Jika mereka berdua terbunuh, Lu Yun tidak akan bisa mengabaikan tanggung jawabnya. Pelayan itu mengangguk. Tiba-tiba pelayan itu sepertinya mengingat sesuatu. Membalikkan tangannya, sebuah surat muncul di tangannya. Ini tertinggal di meja di kamar setelah mereka pergi. Lu Yun segera mengambil amplop itu dan merobeknya. Sulit untuk mendaki dengan cepat. Datang dan bulatkan telapak tanganmu. Suan Feng kamu lisu. Cahaya bulan membuat perahu menjauh. Kazuo Yamakawa. Denyut nadinya lebar dan sungai mengalir. Apa maksudmu? Kamu sama sekali tidak mengatakan kemana mereka akan pergi. Pinglu berkata sambil melihat surat itu. Ini puisi akrostik. Wajah Lu Yun menjadi semakin muram. Lagi pula, tujuan penulisan puisi akrostik adalah untuk menghindari ketahuan dan menghilangkan bukti-bukti. Hal ini juga menunjukkan dari sisi bahwa situasi Seng Sui dan Long Ying saat ini tidak optimis. Puisi akrostik. Puisi akrostik. Pinglu melihat surat itu lagi dan membacanya perlahan, cepat datang ke pegunungan Suanyu. Di mana pegunungan Suanyu? Lu Yun sekarang curiga bahwa dia membeli peta palsu. Dia menemukannya di kota Fuming, tapi sekarang dia masih tidak dapat menemukannya di pegunungan Suanyu. Ambil peta negeri selatan dan cari pegunungan di negeri angin barat. Jika kamu bisa menemukannya, akan ada hantu. Pinglu mengeluarkan peta dan berkata. Benar saja, di peta ini, Lu Yun melihat sekilas pegunungan Suanyu. Hal ini juga membuat kedatangan Lu Yun tampak tidak sesederhana itu. Bagaimanapun juga, Duan Changsheng, orang kepercayaan dekat penguasa alam atas, berada di Sekte Danxia di negeri angin barat. Mungkinkah Wang Xiaoliu mengetahui identitas Seng Sui dan ingin mengancam Duan Changsheng serta mendapatkan informasi tentang penguasa alam atas? Atau mungkin ada sesuatu di pegunungan Suanyu yang ditinggalkan oleh penguasa alam atas kepada putrinya, yang kebetulan diidam-idamkan oleh Wang Xiaoliu. Atau mungkin, Wang Xiaoliu adalah bidak catur rahasia yang ditanam oleh penguasa alam atas untuk melindungi putrinya. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Lu Yun.
Namun sampai jelas apakah Wang Xiaoliu adalah musuh atau teman, ini pada akhirnya hanyalah dugaan yang tidak dapat dipercaya. Sekarang setelah kita memiliki petunjuk, prioritas utama adalah bergegas ke pegunungan metafisika di negeri angin barat. Maka semuanya akan terungkap. Lu Yun melepaskan semua orang di dunia api. Di mana Long Ying? Kenapa kamu tidak melihat Long Ying? Long Dapao melihat sekeliling dengan panik dan bertanya. Lu Yun dengan singkat menjelaskan masalahnya kepada Long Dapao. Apa, Wang Xiaoliu adalah penipu, sayang sekali pekerja dan manajemen masih menggendongnya. Long Dapao memarahi dengan marah. Saudara Lu, jangan terlalu bersalah, lagi pula, setiap orang terkadang melakukan kesalahan. Lu Yun menggelengkan kepalanya, menatap Ping Lu dan berkata, semuanya. Ayo kita pergi dulu. Aku akan ikut denganmu juga. Melihat hal tersebut, orang-orang di jalan kotor mulai menghentikannya. Tidak, Tuan Jalanan. Sebuah negara tidak bisa tanpa raja selama sehari, dan sebuah keluarga tidak bisa tanpa tuan selama sehari. Sekarang kota Tianqi telah dihancurkan dan markas besar jalan kotor telah menjadi reruntuhan, kita harus memilih kota untuk membangun markas baru sesegera mungkin untuk mentransfer saluran berita lebih cepat. Diam, apakah aku penguasa jalanan kotor atau kamu penguasa jalanan kotor? Kata-kataku bukan untuk kamu bantah setelah mendengarkannya, itu adalah perintah. Ping Mian berkata dengan serius, sebelum aku datang kembali, tinggallah di kota Fuming dan jual semua harta di tanganmu untuk digunakan sebagai modal awal untuk kembalinya kita di masa depan. Lu Yun sangat bingung, mengapa Ping Lu meninggalkan pemilik jalanan kotor yang berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sehari untuk mengambil risiko sendiri. Nyawanya mungkin hilang jika dia tidak menganggapnya serius. Seolah melihat kebingungan di wajahnya, Ping Lu menjelaskan, menurutmu tidak mudah untuk pergi dari negeri Nanyu ke negeri angin barat. Tanpa aku yang memimpin, kalian bertiga kemungkinan besar akan langsung tersapu oleh wilayah daratan. Pemusnahan oleh arus yang kuat. Sejak runtuhnya surga kuno dan hancurnya jalan besar, batasan di benua atas telah berkurang banyak, sehingga 7 kerajaan yang awalnya bersatu kini terpecah menjadi 7 benua. Masih ada arus spasial yang kuat antara setiap benua. Perisai aura negeri dongeng emas dapat dengan mudah terkoyak. Lu Yun menggaruk kepalanya. Saat melihatnya, dia benar-benar mengira dia bisa terbang begitu saja. Sepertinya menurutku itu terlalu ringan. Namun, ini juga membuat Lu Yun menyadari adanya masalah. Kecepatan perjalanan Wang Xiaoliu dengan kedua putrinya pasti akan melambat. Dia mungkin bisa mengejar mereka di tengah jalan. Tapi baskom berisi air dingin dituangkan langsung ke kepalanya. Kalau begitu kamu harus mempercepat. Mereka telah berangkat lebih dari 2 bulan. Bahkan jika mereka mengambil pesawat luar angkasa Kekaisaran Nanyu, mereka telah mencapai negeri angin barat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat, Long Dapao mendesak. Jangan khawatir, aku di sini, ambil jalan pintas saja, kata Ping Lu sambil tersenyum. Kamu tidak berpikir untuk membawa kami melewati aliran ruang yang bergejolak, kan? Ini murni mencari kematian, seru penjahit Wu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengejar mereka, dan jangan khawatir. Saya telah melakukan hal semacam ini di seluruh wilayah lebih dari sekali atau 2 kali. Beginilah cara saya memulai karir saya. Dijamin sangat mudah. Ping Lu menepuk payudara, Zuang, Suo, yang dijanjikannya. Lu Yun memandangi 2 kelinci putih besar yang gemetar hebat di dada Ping Lu, dan takut dia akan meledakkannya. Risiko dan manfaat hidup berdampingan. Ini adalah pepatah yang selalu dianut oleh transportasi darat. Berangkat, mereka bertiga meninggalkan kota Mingfu, dan penjahit Wu dengan sukarela memasuki dunia api untuk menjaga Sun Lei. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa turbulensi ruang angkasa antar wilayah saat ini tidak lagi bisa mereka abaikan saat pertama kali runtuh. Lokasi Lu Yun dan lainnya saat ini relatif dekat dengan persimpangan Tanah Nanyu dan Tanah Angin Barat, jika tidak, Ping Lu tidak akan memikirkan hal jahat seperti itu untuk menghasilkan uang dengan cepat. Menurut perkiraan Ping Lu, dengan kecepatan Lu Yun, dia membutuhkan waktu 5 hari tanpa tidur untuk sampai ke sana. Tapi itu hampir tidak mungkin. Meskipun tidak apa-apa membiarkan Lu Yun tidak tidur selama 5 hari, jika dia dibiarkan mempertahankan api aneh di tubuhnya selama 5 hari, bahkan jika dia memiliki api aneh 2 kali lipat, energi spiritual sebagai orang di alam surgawi biasa, itu akan menjadi itu tidak mungkin. Apalagi Lu Yun kini menghadapi masalah, yaitu meskipun ia telah menaklukkan 2 api aneh, ditambah api gelap miliknya, ada 3 jenis api di tubuhnya. Meskipun mereka semua menuruti diri mereka sendiri, hubungan mereka satu sama lain tidak bersahabat. Hal ini mengakibatkan Lu Yun tidak dapat dengan bebas beralih di antara ketiga api tersebut. Hanya setelah api lain di tubuhnya benar-benar hilang barulah dia dapat menggunakan 2 api lainnya, jika tidak, 2 api yang tersisa akan langsung menyerang. Ini membuat Lu Yun sangat kesakitan. Jika tidak segera diatasi, sejujurnya 2 api aneh yang telah saya susah payah taklukkan itu akan membawa manfaat yang terlalu terbatas bagi diri saya sendiri. Sebuah elementalisasi, nafas tersembunyi. Ini juga berguna saat bertarung dengan elemen. Aura tersembunyi sejujurnya, selain melakukan serangan diam-diam, satu-satunya hal yang tersisa adalah berpura-pura mati. Kedua api aneh ini sangat berharga bagi Biren, tapi tidak semudah api neraka dalam hal mematikan dan daya rekat api. Akibatnya, 2 kebakaran aneh itu agak memalukan bagi Lu Yun. Sayang sekali jika ditinggalkan, tapi percuma saja menyimpannya. Jika orang lain mendengar ini, mereka mungkin akan sangat marah hingga muntah darah.
Adakah yang bisa lebih dari Versailles? Tapi ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Setelah perjalanan seharian, sisa energi spiritual terakhir di tubuh Lu Yun terkuras habis. Saya perlu istirahat dan bermeditasi untuk pulih. Bahkan jika dia bisa pulih secepat mungkin, Lu Yun tidak akan ragu untuk menyerap batu roh secara langsung. Bagaimanapun, batu spiritual yang diambil dari 3 keluarga besar di kota Tianqi sudah cukup untuk disia-siakannya untuk sementara waktu. Meditasi ini berlangsung sepanjang malam, saat fajar menjelang, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan Long Dapao yang selama ini menjaganya segera menjadi waspada. Berhenti bersembunyi. Keluar, Lu Yun berkata dengan suara dingin. Mungkin Lu Yun tidak dapat menemukan pihak lain sebelumnya, tetapi sekarang dengan api tak kasat mata itu, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri kemanapun kesadaran Lu Yun dapat mencapainya. Apakah ada kesalahan? Long Dapao memandangi hutan yang sunyi. Apakah kamu masih mengambil risiko? Lu Yun mengangkat tangannya dan proyektil menyala sebesar ibu jarinya terbang keluar. Yang menakjubkan adalah proyektil tersebut seolah-olah telah menembus dinding. Pohon besar itu sia-sia di hadapannya, dan pohon yang telah ditembus oleh proyektil api tersebut masih utuh. Pada saat proyektil api menghilang dari pandangan semua orang, terjadi keributan di hutan yang jauh, dan sekelompok burung terbang tinggi ke langit dengan panik. Melihat ini, Long Dapao menendang kakinya ke tanah dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, seorang pria berbaju hitam dengan lengan patah terlempar ke depan Lu Yun. Lengan yang patah itu masih mengeluarkan bau terbakar dari waktu ke waktu. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Long Dapao menaruh pisau di leher pria berbaju hitam. Tanpa diduga, pria berbaju hitam yang ditangkap itu memiliki mulut yang keras. Kalian belatung tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Sialan, kamu tidak tahu bahwa kematianmu akan datang. Long Dapao mengangkat tangannya dan ingin mengirimnya menemui Raja Neraka. Tunggu sebentar, saudara Lu. Tidak bisakah orang seperti itu bertanya apapun? Mengapa tidak membunuhnya saja? Long Dapao memandang Lu Yun yang menghentikannya dan berkata. Lu Yun memandang pria berbaju hitam itu, nyala api di jari tengah tangan kirinya berdebar kencang. Kamu seharusnya merasakan hal ini sekarang, bukankah tidak nyaman? Menurutmu di mana proyektil api ini harus mengenaimu? Lengan yang lain, atau kedua kakimu, atau kaki ketigamu? Lu Yun terus melambaikan jarinya pada pria berbaju hitam itu, dan akhirnya berhenti di selangkangan. Pria berbaju hitam itu buru-buru menutupi selangkangannya dengan satu-satunya tangannya yang tersisa. Apakah kamu pikir kamu bisa melindungiku? Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyuman jahat dan berkata, biayanya hanya beberapa ratus yuan sebulan, apa yang kamu coba lakukan dengan hidupmu? Bahkan jika kamu mati, apakah kamu pikir orang-orang di atas kamu akan menitikkan air mata untukmu? Tidak, sebaliknya, mereka akan berteriak, sampah. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi. Kata-kata Lu Yun seperti palu godam, terus-menerus mengenai garis pertahanan pria berbaju hitam itu. Permisi, ini sudah berakhir. Long Dapao mengangkat tinggi pedang naga hijau, tapi Lu Yun tidak berniat menghentikannya sama sekali dan bahkan menutup matanya. Aku bilang, pisau King Long menggores beberapa helai rambut dan berhenti kurang dari 1 sentimeter dari pria berleher hitam itu. Beide mengirimku ke sini. Dia memintaku untuk memantau setiap gerakanmu dan melapor padanya kapan saja. Lu Yun mengerutkan kening, dan kemarahan yang tidak diketahui berkobar di dalam hatinya. Ini Beide lagi. Dialah yang pertama kali datang ke dunia roh. Jika Yang Wudi tidak muncul, saya akan mati secara tragis di tangannya. Kapan kamu mulai mengikuti kami? Apa yang kamu lihat aku lakukan? Katakan, Long Dapao memberi isyarat dengan pedang King Long di tangannya. Itu dimulai, saat kamu pertama kali memasuki dunia atas. Lu Yun akhirnya mengerti. Pantas saja saat dia diburu, dia selalu merasa seperti sedang diawasi oleh orang lain, tapi dia tidak menunjukkan niat membunuh apapun. Memikirkan kembali apa yang dikatakan biksu itu dan kesalahan Beide, Lu Yun menjadi semakin bingung. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Apa yang mereka inginkan dari saya? Bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan terakhir? Lu Yun memandang pria berbaju hitam dan berkata, di kota kiamat, ketika beberapa dari kita memasuki ruang tertutup, pria pendek dan kurus yang selalu mengikuti saya melakukan beberapa, apa? Lu Yun bertanya apa yang dilakukan Wang Xiaoliu saat mereka pergi. Lagi pula, Lu Yun belum pernah melihat orang ini di dunia api sama sekali, yang berarti dia ada di luar. Pria berbaju hitam berpikir sejenak dan berkata, orang yang kamu bicarakan kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari dunia atas, dan ingatannya pulih ketika kamu memasuki dunia tersegel. Tidak hanya itu, kehidupan sebelumnya juga sangat mungkin adalah surga kuno. Seseorang dengan otoritas tinggi. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, awalnya dia bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka dia salah. Apa dasarmu? Meskipun Lu Yun bersemangat, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Saat pertama kali masuk, tingkah lakunya cukup normal, namun suatu hari, saat saya melihatnya lagi, dia tampak seperti orang yang berbeda. Saya lebih memperhatikan, dan tanpa disangka saya melihatnya langsung membunuhnya dengan satu gerakan, penguasa negeri ajaib Tian di Lautian. Metode yang digunakan adalah metode Gutianting. Kata-kata pria berbaju hitam tidak diragukan lagi membenarkan salah satu tebakan Lu Yun sebelumnya.
Wang Xiaoliu membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya dan juga mengenali identitas Seng Sui. Dia pasti ingin menggunakan Seng Sui untuk mengancam Duan Changsheng, atau untuk mendapatkan sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa alam atas di pegunungan Suanyu. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Bagaimanapun juga, apapun situasinya, itu bukanlah yang ingin dia lihat. Harus cepat. Pertanyaan terakhirmu sudah selesai. Bisakah kamu melepaskanku? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan takut-takut. Aku khawatir ini tidak cukup. Lu Yun membentuk segel dengan satu tangan, dan sebelum pria berbaju hitam itu sempat bereaksi, dia tersedot ke dalam dunia api. Kakak Pao besar, Ping Lu, kamu juga harus memasuki dunia api. Dalam hal ini, aku bisa melakukan perjalanan lebih cepat sendirian. Dan pria berbaju hitam ini juga membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Penjahit Wu tidak bisa melakukannya sendiri. Petik 2. Lu Yun melihat kedua orang yang mengelilinginya dan berkata, Saudara Lu, setelah menanyakan semua pertanyaan, mengapa kamu masih menyimpannya? Jika kamu ingin aku mengatakan jangan repot-repot, biarkan aku menebasnya. Kata Long Dapao dengan gigi terkatup. Yang paling mengganggunya adalah orang-orang seperti ini yang membuat kerusakan di balik layar. Sabar, kakak meriam besar, kamu belum bisa menebangnya. Aku akan menyimpannya untuk beberapa kegunaan. Tapi kamu bisa melampiaskan amarahmu padanya, dan mungkin kamu bisa mendapatkan lebih banyak informasi darinya. Kata Lu Yun membentuk segel di tangannya dan mengirim mereka berdua ke dunia api. Setelah melakukan semua ini, seluruh tubuh Lu Yun terbakar api dan melesat langsung ke langit. Menjaga para pria berbaju hitam tetap hidup bukan karena Lu Yun ingin mengikuti ajaran Buddha dan berbelas kasih. Sebaliknya, dia ingin menghubungi Beidi melalui pria berbaju hitam, untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan setelah dia terus-menerus terlibat dengannya. Di sisi lain, Lu Yun ingin mendapatkan nasihat dari Beidi untuk mengetahui mengapa begitu banyak orang begitu terobsesi dengannya dan memberikan reaksi yang begitu besar ketika mendengar namanya. Lu Yun juga bertanya kepada Ping Lu tentang keraguan ini, tapi dia tidak mengetahuinya. Hal ini membuat Lu Yun curiga bahwa mungkin hanya tokoh terkemuka di dunia atas yang mengetahui masalah ini. Tapi bukan ini yang seharusnya dia pikirkan sekarang. Hal terpenting saat ini adalah menyelamatkan Seng Sui dan yang lainnya. Untuk mempercepat perjalanannya, Lu Yun bahkan menyerap batu spiritual sambil terbang untuk memasok konsumsi api aneh tersebut. Dengan cara ini, itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Lu Yun akhirnya tiba di persimpangan negeri Nanyu dan negeri angin barat. Hanya melihat area abu-abu di depan saya dan turbulensi yang menembus ruang. Lu Yun selalu merasa ditipu. Bisakah ini berjalan lancar? 100 nyawa tidak cukup untuk membunuhmu. Ping Lu dibebaskan. Apakah kamu yakin kami ingin menyebarkannya langsung dari sini? Tidak akan terjadi apa-apa. Jangan khawatir, simpanlah bersamaku, kata Ping Lu, membentuk segel dengan tangannya, dan senjata ajaib yang mirip dengan pesawat luar angkasa muncul di depan mereka berdua. Dengan itu, ini akan memastikan bahwa kita dapat dengan aman melewati ruang yang bergejolak ini. Ping Lu melompat, menarik Lu Yun, yang masih tertegun. Dibandingkan dengan kepercayaan diri Ping Lu, Lu Yun, yang selalu tidak takut, tampak khawatir. Melihat langit dan bumi kelabu, sepertinya sebelum Pangu membelahnya. Sunyi, kesepian. Lu Yun selalu merasa turbulensi di luar angkasa tidak sesederhana yang dikatakan Ping Lu.